Selamat siang anak-anak. Baik, bertemu lagi kita pada pembelajaran PPKN hari ini di kelas 10 pada bab yang ketiga. Itu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan doa. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Anastasia Regina. Silahkan anak-anak persiapkan diri dulu, kita akan mulai pembelajarannya. Sebelum lebih lanjut, sebentar anak-anak silakan melakukan absensi melalui aplikasi Google Form yang nanti akan Bapak bagikan. Ya, silakan anak-anak siapkan diri dan siapkan bukunya dulu. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas materi yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Hari ini kita akan lanjut ke masih berhubungan juga dengan negara, itu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nanti di akhir kita akan adakan kuis atau penilaian. Dan dalam pembelajaran ini anak-anak diharapkan dapat memahami tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 terkait khusus suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, untuk mengoptimalkan pemahaman kita, Bapak harapkan motivasi anak-anak bisa ditingkatkan dalam proses pembelajaran dan semangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, untuk pembagian kelompok sudah Bapak lakukan pada Google Classroom. Nah, Bapak coba share dulu sedikit tentang materi yang sudah dipersiapkan. Baik, di sini ya. Sistem politik itu yang pertama terdiri dari suprastruktur politik. Nah, di sini suprastruktur politik itu adalah lembaga politik resmi yang tugas dan kewenangannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh berikutnya yang kedua itu ada infrastruktur politik. Nah, untuk LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Nah, lembaga kerja peserta didik ini itu sudah ada di Google Classroom-nya. Sudah dapat dibuka Google Classroom-nya, anak-anak? Pak. Sudah. Oke, silakan di sana dilakukan diskusi dengan kelompoknya. Kalau sudah selesai diskusinya, sebentar kita lanjut ke sini lagi untuk melakukan presentasi. Nah, penting dalam kelompok, anak-anak silakan berbagi tugas sebagai bentuk tanggung jawab sebagai anggota kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dalam LKPD. Nah, lebih lanjut, silakan anak-anak buka Google Classroom-nya, silakan diskusi di sana. Sebentar ketika sudah, Bapak komunikasikan lagi dengan anak-anak. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, oke. Silakan dibuka dulu Google Classroom-nya sambil Bapak Classroom untuk proses pembelajaran lebih lanjut dan diskusi. Baik, setelah diskusi dalam Google Classroom, anak-anak sudah mengerjakan permasalahan dalam LKPD. Bapak sudah cek, hasilnya sudah baik, diskusinya sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk kegiatan berikutnya, kita lanjutkan dengan presentasi perwakilan kelompok. Untuk kelompok yang akan presentasi pertama, kita awali dari kelompok B2 dulu. Untuk Ayudia, silakan disampaikan hasil diskusi kelompoknya tadi dalam LKPD. Pak. Baik, saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami, yaitu kelompok B2. Sebelumnya, saya mohon maaf karena tidak dapat menampilkan layar, dikarenakan untuk meeting kali ini saya menggunakan HP. Jadi, saya akan mempresentasikan secara langsung. Soal yang keempat, analisis
keterkaitan antara suprastruktur politik dengan infrastruktur politik. Jika tidak adanya infrastruktur politik, yaitu partai politik, maka tidak akan ada pencalonan presiden dan wakil presiden, serta tidak akan ada anggota DPR yang merupakan suprastruktur politik untuk menjalankan pemerintahan. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai jawaban dari kelompok saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ayudia. Setelah itu kita lanjut dulu ke permasalahan yang satu lagi. Dayu dari kelompok A4. Oke, silakan Dayu disampaikan hasil si kelompoknya dalam LKPD yang tadi dikerjakan pada Google Classroom. Dipersilahkan, Dayu. Baik Pak, Om Swastiastu, saya mewakili dari kelompok A4. Saya akan mempresentasikan tentang LKPD yang Bapak share tadi. Untuk soal nomor 3, berdasarkan wacana di atas, jelaskan fungsi partai politik. Dia sebagai rekrutmen politik, maksudnya mengajak orang untuk masuk ke dalam bidang politik. Contohnya, mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Bapak Guru. Oke, terima kasih Dayu, terima kasih Ayu. Dari anak-anak yang lain mungkin ada tanggapan, ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, Bapak persilahkan. Saya ada di kelompok 1. Oke. Namanya ada Bukayanti akan berlalu dari Ayudia. Oke, silahkan. Lalu, apa pentingnya suprastruktur politik dalam sistem politik? Oke. Sekian dari pertanyaan. Sudah, oke. Silakan ditanggapi Ayudia atau perwakilan kelompok boleh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kita, yaitu apa pentingnya suprastruktur politik dalam kegiatan politik. Suprastruktur politik memiliki fungsi yang pertama, pendidikan politik. Keberadaan suprastruktur politik di sini akan memberikan pendidikan politik kepada semua masyarakat di Indonesia, mulai dari yang berada di perkotaan hingga yang ada di pedesaan-pedesaan terpencil. Jadi, apa pentingnya ada suprastruktur politik? Kalau tidak ada suprastruktur politik, berarti tidak ada yang akan menjalankan pemerintahan. Ya, perkenalkan, nama saya Bayu Fajar Putra. Saya ingin bertanya kepada kelompok Dayu Cynthia. Apa landasan hukum dari infrastruktur politik di Indonesia? Untuk Dayu Cynthia bisa ditanggapi? Landasan hukum infrastruktur politik Indonesia ialah pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang pasal tersebut mengimplikasikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendirikan organisasi yang dalam konteks ini ialah berupa infrastruktur politik. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan untuk penyampaian kesimpulan pembelajaran. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya dapat, yaitu infrastruktur dan suprastruktur memiliki hubungan timbal balik. Oke, menurut Tita, apa manfaat yang bisa kita peroleh dalam pembelajaran ini, Tita? Mengetahui struktur politik yang ada di Indonesia. Ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Bapak akan share materinya 2 hari sebelum pembelajaran berikutnya. Nanti silakan anak-anak simak di dalam Google Classroom. Nah, untuk mengukur pemahaman anak-anak tentang pembelajaran classroom-nya untuk evaluasi. Nah, silakan dikerjakan sebaik-baiknya. Bapak berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan. Baik, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Bagus, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Oke, terima